Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube saya RH Mantingan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial kepada bapak-bapak atau ibu-ibu, yaitu syarat untuk kita dapat menerima KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Yang mana KIP itu adalah suatu program pemerintah berupa beasiswa pendidikan yang diberikan kepada siswa SD, SMP, dan SLTA, dan ada juga untuk siswa yang kuliah di perguruan tinggi, yang mana besarnya untuk SD adalah 450.000, untuk SMP 750.000, dan SLTA sebesar 1 juta rupiah. Syarat untuk menerima KIP adalah yang pertama, siswa tersebut aktif bersekolah di satuan pendidikan. Untuk syarat yang kedua, KIP diberikan kepada siswa apabila data siswa tersebut terdapat dalam DTKS. DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Untuk yang nomor 3 adalah siswa tersebut berasal dari keluarga yang tercatat sebagai keluarga miskin atau rentan miskin di DTKS, yang mana data terpadu kesejahteraan sosial yang menyimpan data keluarga se-Indonesia dan diurutkan berdasarkan tingkat kesejahteraan dan terbagi menjadi 4 golongan, yang mana 40% terbawah adalah miskin dan rentan miskin. Untuk yang nomor 4, proses penelusuran siswa tersebut masuk dalam DTKS adalah dengan cara mencocokkan data yang ada di Dapodik dengan data di DTKS. Apabila siswa tersebut ada pada Dapodik dan sesuai dengan data di DTKS, maka akan diberikan kartu Indonesia Pintarnya. Yang keempat adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah orang tua siswa agar siswa tersebut mendapatkan kartu Indonesia Pintar adalah memastikan bahwa siswa tersebut ada di dalam DTKS dengan cara melakukan pengecekan ke dinas sosial atau ke kelurahan. Apabila masuk ke dalam DTKS, maka siswa tersebut akan mendapatkan kartu Indonesia Pintar. Untuk mengecek apakah data tersebut masuk di DTKS adalah kita menggunakan aplikasi sebagai berikut. Untuk mengeceknya kita bisa menggunakan NIK atau KTP, bisa meminta bantuan kepada petugas di kelurahan atau mengecek ke dinas sosial. Untuk mengecek secara mandiri kita menggunakan aplikasi Six Dataku. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita download aplikasinya di Play Store. Kita buka di situ, lalu kita ketikkan Six Dataku. Lalu kita lakukan pencarian. Nah, ini sudah muncul Six Dataku dari Kementerian Sosial, lalu kita install aplikasi tersebut. Untuk mengeceknya kita menggunakan NIK atau nomor induk kependudukan kita. Nah, ini kita tunggu proses penginstalannya. Nah, ini sudah selesai proses pengunduhan aplikasinya, lalu kita install. Nah, setelah terinstall langsung kita buka saja. Nah, di sini untuk mengecek apakah keluarga kita masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, maka cara mengeceknya adalah kita, ya ini kita klik izinkan dulu. Nah, ini kita mengeceknya di cek bansos ini.
kita klik untuk mengecek data kita masuk ke DTKS atau tidak. Caranya seperti mengecek bantuan sosial. Nah, ini kita pilih ID, di sini kita pilih NIK, lalu NIK-nya kita masukkan di sini, kita tuliskan. Setelah NIK kita masukkan, lalu kita isi nama. Nama di sini adalah nama sesuai yang tercantum dalam KTP. Ya, ini dimasukkan nama orang tuanya atau kepala keluarganya. Lalu kita klik centang bahwa kita bukan robot. Setelah dicentang, lalu kita klik cari. Nah, ini berarti ini sudah muncul, berarti data tersebut masuk ke dalam DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Kalau data ini terdapat di sini, berarti anak kita bisa diajukan untuk menerima PIP atau beasiswa program Indonesia Pintar. Apabila sudah masuk dalam data tersebut, kita bisa bekerja sama dengan operator dapodik di sekolah untuk menginput data tersebut dimasukkan ke dalam dapodik. Nah, ini di sini untuk memasukkan dalam dapodik, kita klik di sini namanya, untuk terus bantuannya di sini. Alasan mendapat PIP adalah siswa rentan miskin atau ya ini siswa rentan miskin. Lalu kita klik simpan. Setelah disimpan, lalu kita melakukan sinkronisasi. Apabila data orang tua tersebut tidak masuk ke dalam DTKS, maka orang tua bisa mengusulkan agar bisa masuk ke DTKS melalui kelurahan atau dinas sosial. Mohon dipastikan bahwa kalau ke dinas sosial bukan menanyakan bagaimana cara mendapatkan KIP, tapi bagaimana caranya agar masuk ke dalam DTKS. Karena kalau menanyakan KIP ke dinas sosial, sudah bisa dipastikan bahwa akan dikembalikan kepada dinas pendidikan. Proses bisa atau tidaknya masuk dalam data DTKS sepenuhnya menjadi kewenangan dari dinas sosial. Silahkan baca Permensos nomor 28 tahun 2017 dan dibaca secara cermat agar paham prosedur dan mekanismenya. Dinas pendidikan bisa membantu mengkoordinasikan dengan dinas sosial terkait hal tersebut karena proses verbal dilakukan oleh dinas sosial kabupaten kota. Kepala sekolah dan operator dapodik bisa membantu menandai atau memberikan tanda layak PIP bagi siswa-siswa yang menurut pandangan sekolah termasuk ke dalam keluarga tidak mampu, dan juga menginput nomor kartu Indonesia Pintar atau kartu keluarga sejahtera, kartu PKH, dan data terpadu kesejahteraan sosial ke dalam data individu siswa pada dapodik dan mengupdate-nya di dapodik sekolah. Agar keluarga miskin atau rentan miskin yang belum tercatat di DTKS, maka pihak RT atau RW aktif mengupdate data keluarga miskin atau rentan miskin di DTKS melalui kelurahan. Terima kasih sudah menyaksikan video tutorial ini sampai selesai. Semoga Bapak Ibu dapat mengajukan putra-putrinya untuk mendapatkan kartu Indonesia Pintar, sehingga mendapatkan beasiswa program Indonesia Pintar yang dapat digunakan untuk biaya pendidikan anak-anak kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.